Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baru 2 orang saja ya. Bu Tari, kemudian satu lagi Bu Anggi Lubis. Sama Mbak Sera. Halo Mbak Sera. Mbak Sera, monitor. Oke, kita masih menunggu yang lain terlebih dahulu ya. Ibu-ibu semua. Baru kemudian kita akan mulai sesinya.
Makan. Dingin. Akhirnya sudah ada 7 orang yang bergabung. Yang lain masih sibuk sepertinya ya, atau bagaimana? Bu Yanti? Bu Yanti, halo. Dengan Bu Tari. Bu Tari ini yang Bu Sutari ya? Atau Bu Tari saja? Beda? Kenapa? Ya, Sutari. Oh iya, Sutari. Oke, minta tolong di woro-woro atau di ini di grupnya ya, Bu, biar kita segera mulai ya untuk ini. Oke. Karena kita sudah menunggu dari jam berapa? Dari jam 9-an ya. Sepertinya masih banyak yang stuck di ini ya, di apa? Masih di room utama, Pak. Iya, di room utama. Belum breakout kayaknya. Iya, belum masuk ke breakout. Tapi mereka sudah tahu kan kalau harus langsung masuk ke breakout? Tadi di sana masih banyak banget, Pak. Oke, mudah-mudahan yang lain segera bergabung. Oke, sepertinya sudah mulai banyak yang bergabung. Oke. Oke. Oke, Bu Titin. Selamat pagi, Bu Titin. Sepertinya tadi masih nyasar. Iya. Masih nyasar di main room sepertinya tadi ya. Iya. Oke, kemudian Bu Dinar juga tadi lama di main room sepertinya ya. Harusnya langsung masuk ke breakout room-nya ya. Iya. Oke, kemudian Bu Noviani sepertinya masih belum mengaktifkan kamera. Kemudian ada Pak Irfan Rifai Winarso. Pak Irfan kemarin ikut sesi kita kan yang pertama? Halo Pak Irfan. Halo? Saya ikut Pak, saya ikut. Oh ikut, siap. Kalau gitu ya. Oke, kemudian yang pria satu lagi kemarin Pak Riki, Pak Kiki atau Pak siapa namanya kemarin? Pak Kiki sebenarnya ya, kalau tidak salah ya.
Oke, saya kira karena sekarang ini sudah 9:23, hampir setengah jam kita menunggu. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Oke. Dan Baik, nanti Pak. saya akan meminta Bu Titin untuk memandu kita melakukan ice breaking ya. Oke. Kita mulai saja Dadakan sesi. sih, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan disiapkan nanti ya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas ya yang diikuti oleh para guru untuk tingkat sekolah menengah atas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Ya, pada hari ini merupakan pertemuan hari keberapa, Bapak Ibu? Ketiga. Ya, hari ini merupakan hari pelatihan ketiga yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Dan untuk hari ketiga ini sesi kita nanti ada dua ya Bapak Ibu. Sesi pertama dari jam 9 sampai jam 11, kemudian sesi berikutnya nanti jam 1 sampai jam 2. Begitu ya. Jangan sampai nanti tidak bergabung di sesi keduanya ya setelah Jumatan, karena hari ini kan hari Jumat bagi bapak-bapak, kemudian saya juga nanti harus menunaikan sholat Jumat terlebih dahulu. Begitu Bapak dan Ibu guru semua, mudah-mudahan pada pagi hari ini Bu Yanti, Bu Tari, Bu Dinar, Bu Titin, Pak Irfan, kemudian ada Bu Ratna, ada Bu Anggi Lubis, ada Bu Eis, ada Bu Noviadi, semuanya sudah siap untuk mengikuti pelatihan di hari ketiga ini. Dan sebelum kita masuk nanti pada sesi pemaparan materi untuk hari ketiga, masing-masing nanti saya akan meminta Ibu Titin Mulyanti untuk memandu ice breaking. Ya, dan sebelumnya tentu kita akan membuka dengan doa, nanti kemudian setelah itu saya akan meminta masing-masing untuk memberikan konklusi ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada hari kedua kemarin. Setelah itu nanti akan ada paparan LK, lembar kerja yang sudah dikumpulkan melalui LMS atau Learning Management System. Ya, kemudian sesi berikutnya yang terakhir tentunya adalah paparan tentang materi untuk hari ketiga pelatihan. Begitu Bapak dan Ibu guru semua. Pertama-tama marilah kita membuka sesi pertemuan hari ketiga pelatihan penelitian tindakan kelas ini dengan sama-sama membaca doa ya, menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai Bapak dan Ibu guru semua, terima kasih. Berikutnya silahkan kepada Ibu Titin Mulyanti untuk memandu kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya bebas Ibu, mau mengajak Bebas ya? kita ya bergoyang. Yel-yel aja ya Pak. Bebas. Yel-yel aja bebas, ya. Yel. bebas. Silakan. Oke. Kaitan dengan Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini Pak Sopyan memberi saya tugas awal. Oke, kita yel aja karena kaitan pembahasan kita tentang PTK, kemudian yang di situ PTK itu harus ada plan. Kalau salah tolong dibetulkan ya Pak. Plan, do, observe, dan reflect, gitu ya Pak. 4 siklus itu. Oke, kita mulai dari PTK, plan, do, observe, reflect. Hore, gitu. Begitu kali ya Pak ya. Bebas, Oke, Ibu, bisa silakan, ya. bebas. Berhubung kita duduk ya. PTK, plan, do, observe, reflect, gitu.
hore. Apa gimana ya? Gitu aja ya. Oke ya Pak. Artinya kita bikin PTK itu kita senang. Oke. Siap. Oke ya. Saya yang menyampaikan di awal PTK, terus yang lain plan, do, observe, reflect, hore gitu. Sama-sama. Nah, Oke, ya. dicontohkan dulu dari awal. Oke. Gimana tadi? Goyangnya gimana tadi? Iya. Silakan. Plan, do, Plan, observe, observe, reflect begini ya. Oke, reflect. Gini ya, reflect. Kalau Oke, observe bukannya harus gini-gini ya, kita mengamati. Oh gitu aja ya. Oh, oke deh. Oke. Plan, do, observe, reflect. Oke. Oke ya. Oke, silakan. Bu Coba. Titin Mulyanti. Iya. Dibuka mic-nya ya, sama-sama ya. Oke. Mikrofonnya di on kan? Iya. Saya sampaikan PTK, yang lainnya. Iya. Kalau saya bilang gini, plan, berarti do, observe, reflect, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. PTK, plan. Sama-sama Bu. Sekali lagi ya. PTK, plan, do, observe, reflect, hore. Once more ya. Oke. Ya, PTK, plan, Do, observe, observe, reflect. hore. Oke, itu saja untuk ininya, speakingnya, Bu Iya, Titin Mulyanti. Iya, buat mengingat aja bahwa kita melakukan tahap 4 di siklus itu ada 4 hal yang akan kita lakukan. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya, tidak apa-apa. Okay. Bu Titin Mulyanti, paling tidak Ibu sudah memandu kita untuk membuka sesi kita pada hari ketiga ini dengan semangat. Mohon izin menyapa terlebih dahulu Pak Asari, ada yang ingin disampaikan Bapak? Terima kasih Pak Sofyan Adi. Silakan, ada yang ingin disampaikan mungkin Bapak? Ibu guru, ini ibu semua ya, bapaknya nggak kelihatan ini. Bapaknya ada Pak ganteng Pak. Ya, terutama teman-teman dari Madrasah Aliyah. Ada Ibu, kayaknya tadi Ibu Dewi ya, yang mungkin ya dari MAN. Ya, kemudian ini MAN 10 ini banyak banget nih. Ada Bu Titin. Ya, kebetulan kali ini nih dari teman-teman dari MAN ikut bergabung, dan untuk ke depan kami berharap teman dari Aliyah semuanya, negeri dan swasta, diberikan kesempatan yang sama. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Agama bahwa pelatihan di P2 KPTK itu untuk semua guru-guru DKI. Walaupun istilahnya ini anggarannya dari Pemprov DKI, tapi kami arahan dari Kepala Dinas itu untuk melibatkan semua guru-guru, termasuk di Madrasah Aliyah maupun kalau di SMP berarti di Sanawiyah. Itu Pak Sofyan, saya ingin untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini, jadi tetap semangat bisa berguru dengan Pak Sofyan untuk seterusnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Monggo lanjut Pak Sofyan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Asari, alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi untuk di P2 KPTK 2 Jakarta Barat nantinya ke depan akan mengikutkan juga ya untuk tingkat SD sekolah dasar berarti ada ibtidaiyah ya. Kemudian untuk yang sekolah menengah pertama SMP berarti yang sanawiyah, dan untuk SMA yang aliyah ya. Jadi tidak ada perbedaan, nanti tetap akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di P2 KPTK 2 Jakarta Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Asari kami sampaikan. Mohon izin ya, mau pindah ke SMP nih. Iya, siap Pak Asari. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu guru semua sudah bergabung. Di sini ada Bu Ayu Sukmawati, wah senyumnya luar biasa pagi-pagi. Bu Wiwi juga, Bu Wiwi sepertinya sibuk sekali dari tadi ya. Dicuekin mulu nih Bu Titin yang sedang membantu speaking.
Maaf lagi ada ini edisi ada lomba siswa jadi saya diminta untuk kasih arahan dulu sebentar. Oke, silakan diarahkan biar tidak tersesat ya. Oke, kemudian ada Bu Diah sudah bergabung, terima kasih Bu Diah. Kemudian ada Bu Tutik. Maaf Bu, terlambat ya Pak. tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Dari Menunggu setengah jam itu menyenangkan kok, apalagi ditemani dengan guru-guru yang lahir lain. batin, Pak Sofyan. Kemudian sudah ada Bu Ratna Dewi juga, kemudian ada Bu Novia dari tadi masih sibuk sepertinya. Kemudian ada SMA Unik, ini siapa ya? Coba. SMA Unik ini siapa ya? Bu Margareta ya, bukan ya? Halo Bu Unik Susilowati, halo Ibu. Bu Unik Susilowati. Oke, beliau tidak merespon, ya sudahlah. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu guru semua. Tadi kita sudah membuka sesi pelatihan kita dengan sama-sama berdoa, kemudian juga kita tadi sudah membahas tentang apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Kemudian tadi Bu Titin, terima kasih dari MAN 10 Jakarta sudah memandu kita melakukan ice breaking ya. Kemudian yang berikutnya saya akan memilih 2 atau 3 peserta untuk memberikan refleksinya, konklusinya, hasil dari pertemuan kita di hari kedua kemarin. Ya. Yang pertama yang akan saya minta adalah Ibu Tari. Ibu Tari yang pertama, kemudian berikutnya adalah Ibu Ayu, ya Ibu Ayu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah Ibu Dinar. Oke, yang berikutnya adalah Ibu Dinar. Silakan dimulai dengan Ibu Tari terlebih dahulu. Silakan Bu Tari. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dari pertemuan kemarin, kita yang kedua, kemarin Pak Sofyan sudah menjelaskan ya tentang awal konsep PTK itu seperti apa, karakteristiknya, dan macam-macam lainnya. Yang lain secara detail apa lagi, Bu Tari? Banyak sekali yang kita bahas kemarin. Silakan, Bu Tari. Saya mungkin agak-agak kemarin juga kita diminta untuk mengerjakan latihan ya Pak ya, LK bab 1 ya Pak. Ya, mengerjakan LK pertama pelatihan. Itu saja, Bu Tari? Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan rangkuman komprehensifnya dari Bu Dinar Inayah. Silakan. Bu Ayu sepertinya terpental tadi. Silakan Bu Dinar Inayah. Ya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menyampaikan konklusi ya, gitu rangkuman yang kemarin disampaikan oleh Pak Sofyan. Yang pertama, sebenarnya PTK ini merupakan salah satu tugas kita sebagai pendidik karena harus terus mengupgrade diri karena PTK tugas kita sebagai guru dan memang itu tugas spesifik ya, penelitian yang spesifik bagi guru karena spesifiknya di mana karena kita melakukan di kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian apa sih tujuannya PTK dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau kendala-kendala di kelas, terutama permasalahan kesulitan siswa saat kita lihat mungkin dari hasil belajarnya masih kurang atau misalnya dari motivasi belajarnya masih kurang di kelas, mungkin itu bisa kita pecahkan permasalahannya dengan melakukan PTK. Kemudian karakteristik dari PTK apa saja? Ada situasional, di mana situasional ini tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi di kelas masing-masing karena semua kelas atau sekolah berbeda-beda, baik itu mata pelajaran atau sekolahnya, kondisi siswa gitu ya, sarana dan prasarana.
Kemudian karakteristik yang kedua itu mengenai memiliki nilai kontekstual. Kontekstual ini adalah kita harus sesuai dengan konteks pembelajaran, karena dalam kontekstual ini kita berupaya untuk pemecahan masalah yang baik itu dilakukan dalam nanti kita harus menerapkan berupa model atau prosedur tindakan yang sesuai dengan konteks pembelajarannya seperti apa gitu. Misalnya kalau kimia ya lebih berbasis eksperimen gitu, nanti berarti harus sesuai dengan model pembelajarannya harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran kimia gitu. Kemudian yang ketiga karakteristiknya adalah kolaboratif. Kolaboratif ini guru melakukan tindakan dan upaya dilakukan secara bersama-sama, baik guru dengan guru atau guru dengan siswa. Kemudian karakteristik yang keempat adalah self-refleksi dan self-evaluasi. Ini jadi guru akan melakukan tindakan refleksi dan evaluasi diri terhadap kemajuan kelas ketika PTK sudah dilakukan, misalnya di siklus 1. Nanti kalau ternyata tidak ada kemajuan yang signifikan, maka harus dilakukan siklus yang kedua. Kemudian karakteristik yang terakhir, yang kelima adalah fleksibel. Arti fleksibel di sini memberi kelonggaran dalam pelaksanaan saat PTK tanpa melanggar kaidah metodologi penelitian. Ya, tapi di antara karakteristik ini, dari kelima karakteristik ini yang paling utama karakteristik PTK adalah self-refleksi dan self-evaluasi. Karena nanti hal ini yang akan berpengaruh kepada keempat karakteristik PTK yang tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak hal lagi, tapi nanti mungkin yang lain bisa melengkapi. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, luar biasa. Sudah diuraikan dengan sangat jelas oleh Bu Dina Rinaya. Kemudian tadi satu lagi ada Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Bu Ayu, monitor Bu Ayu. Bu Ayu Sukmawati. Bu Ayu, halo Bu Ayu. Oke, karena Bu Ayu. Iya Pak ya. Iya, silakan. Silakan Bu Ayu. Beliau sepertinya terkendala sinyal ya. Kalau begitu sambil menunggu Bu Ayu, kita ke Bu Yanti terlebih dahulu, silakan. Bu Margareta Muryanti, silakan Bu Yanti. Selamat pagi Pak Sofyan Selamat dan pagi, Bapak Ibu Bu yang Yanti. lainnya. Terima kasih kalau yang bisa saya tangkap dari kemarin saya mendapatkan pelatihan dari Bapak itu memang Maaf, sinyalnya terputus terus. ya kita diberi pengertian bahwa apa sih PTK dengan penelitian yang lain. Kalau PTK itu menurut saya itu adalah itu dari hasil refleksi guru sendiri, di mana seorang guru itu menemukan masalah di dalam kelasnya. Nah, bagaimana supaya bisa mengatasi permasalahan itu? Nah, guru mengadakan atau melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas. Melalui bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu yang presentasi yang pertama, bahwa memang ada beberapa alur yang harus kita lalui dalam membuat PTK itu. Ya, yang pertama itu harus disiapkan identifikasi masalah dulu. Kita menemukan masalah, terus mau apa selanjutnya. Nah, itu dilakukan dengan berbagai macam step-step gitu ya, prosedur yang harus dilakukan oleh seorang guru, bahwa di dalam kelasnya menemukan masalah, terus kita melakukannya dengan mengidentifikasi masalah, misalnya permasalahan tentang apa kalau misalnya anak SMA tentang apa, misalnya kedisiplinan atau apa. Nah, itu ditemukan bagaimana cara mengatasinya supaya kondisi kelas itu menjadi lebih baik, sehingga anak-anak lebih mudah untuk bisa menangkap apa sih yang disampaikan oleh guru dan hasilnya bisa memuaskan seperti apa yang diharapkan oleh guru tersebut. Nah, kalau sudah mengidentifikasi masalah, dari prosedur PTK itu adalah yang kedua melakukan menganalisa atau merumuskan masalah. Apa sih yang menjadi permasalahan itu? Kalau sudah itu ditemukan, baru merencanakan tindakan. Ya,
bagaimana tindakannya untuk bisa menyelesaikan itu, apakah mau berapa siklus yang akan dia lakukan. Kalau memang 2 siklus sudah selesai, udah oke, ya sudah, berarti nggak perlu lanjut ke siklus selanjutnya. Seterusnya melaksanakan tindakan atau observasi atau assessment. Yang berikutnya menganalisis data hasil observasi itu dan assessment serta interpretasinya. Nah, setelah dilakukan itu kita baru tahu, oh ini sepertinya penanganannya seperti ini. Nah, dilihat hasilnya bagaimana. Kalau sudah memenuhi seperti berapa persen yang diharapkan oleh guru, berarti sudah cukup, nggak harus semuanya istilahnya mendapatkan kesempurnaan, nggak apa-apa. Tapi kalau hasilnya sudah seperti yang diharapkan guru, saya rasa itu sudah cukup. Terus selanjutnya adalah melakukan refleksi dan merencanakan tindakan lanjut untuk siklus berikutnya. Kalau dirasa siklus itu memang belum memenuhi, misalnya standarnya saya 7, anak-anak ini rata-ratanya 7,5, tapi ternyata ini 7,2. Nah, kalau memang perlu siklus berikutnya ya silahkan dilakukan. Tapi kalau memang dirasa itu sudah cukup dan sebagian anak sudah paham, ya mungkin sudah stop itu sampai di situ. Itu yang bisa saya tangkap, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Yanti, sudah sangat lengkap ya tadi simpulan dari pertemuan hari kedua kita. Bagi yang tidak saya pilih, silakan bisa langsung memberikan feedback-nya di kolom chat sudah saya berikan link untuk nanti akan diisi oleh Bapak dan Ibu guru feedback-nya. Kemudian yang terakhir saya akan minta Bu Ayu, silakan Bu Ayu Sukmawati, sudah tidak bermasalah koneksinya Ibu? Iya, Pak. Ada suaranya, Pak? Ada, tapi putus-putus. Silakan, Bu. Dicoba saya, silakan. Sepertinya nge-freeze. Ya, menurut dari yang kemarin setelah pelatihan yang dijelaskan di PTK kemarin, menurut penelitian tindakan kelas ya, Pak. Nah, jadi di penelitian tindakan kelas kan itu ada rancangan, tindakan, oleh putus-putus nggak, Bu? Sinyalnya nggak ada. Maaf, Pak, terputus ya, Pak. Tuh, kalau ngomong ada sinyal lagi. Lanjut, Bu. Silakan, sekarang sudah terdengar. Suara Ibu putus-putus, silakan, coba. Bu Ayu. Iya, Bu, Pak. Oke, ulang ya, Pak. Silakan. Nah, jadi kemarin setelah pelatihan kemarin, setelah mendapatkan materi itu dari penelitian tindakan kelas itu ada 4 tahap yang saya tangkap, itu ada rancangan, tindakan, observasi, dan refleksi. Lalu nanti di dalam kelas kita bakal melihat dilihat di mana anak-anak kekurangannya itu sampai mana, terus apa aja kayak solusi masalahnya, terus nanti kita cari kayak metodenya, Pak, kayak seperti itu. Sudah, Pak. Maaf, sampai situ penjelasannya yang saya pahami, Pak. Oke, itu saja ya Bu Ayu Sukmawati. Terima kasih banyak sudah memberikan simpulannya sesuai dengan hasil pertemuan kita di pelatihan hari kedua kemarin. Berikutnya saya ingin tanya yang sudah mengumpulkan lembar kerjanya, siapa Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan lembar kerjanya? Oke, yang pertama Bu Titin. Siapa lagi yang sudah? Belum. Kenapa belum, Bu? Saya kebetulan sakit, Pak. Hari ini saya tidak masuk. Dari kemarin sore udah sakit, jadi nggak bisa aktivitas, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, minta tolong tetap nanti dikumpulkan ya. Berusaha untuk dikumpulkan hari ini ya. LK ya kemarin. Pak. Karena hari ini juga nanti akan ada LK ya, Bapak Ibu. Oh, ya, dan baik, Pak. Bapak Ibu guru yang lainnya sepertinya masih banyak yang belum mengumpulkan LK juga. Selain Bu Titin yang sudah mengumpulkan, siapa Bapak Ibu? Yang sudah mengumpulkan, Bu Tari, sudah Bu Tari? Belum. Suaranya tidak terdengar ya. Bu Anggi Lubis sudah mengumpulkan, Bu Anggi Lubis? Bu Anggi Lubis? Dan nge-freeze juga. Oke, siapa Bu
Bu Diah Permatasari, Bu Diah bagaimana Ibu? Sudah mengumpulkan Ibu untuk LK-nya? Bu Diah, Maaf, belum Pak. kenapa belum mengumpulkan Ibu? Belum sempat megang, insya Allah hari ini saya kumpulkan. Oke, hari ini akan ada LK lagi, berarti harus 2 LK yang Siap, dikumpulkan. siap ya. Pak, siap Pak, insya Allah Bu siap. Permatasari. Mohon maaf ya Oke. Pak, iya, insya Allah Oke. nanti hari ini. Ya. Yang sudah, tadi Bu Dinar, sudah Bu Dinar? Sudah? Belum, ya sudah. Oh, Karena belum Pak, masih ini. Oke, Kemarin masih karena nyari-nyari yang mana. Maaf ya Pak ya, belum selesai. Oke, sudah. Yang pertama yang akan memaparkan pengerjaan LK-nya Bu Titin, kemudian setelah itu nanti Bu Tari ya, yang akan memaparkan LK pertama kemarin. Bagi yang belum, silakan nanti Bapak dan Ibu guru semua segera dikumpulkan, karena tiap harinya akan ada terus lembar kerja yang harus dituntaskan. Silakan Bu Titin Mulyanti, pengerjaan LK-nya Ibu, bisa di share, silakan. Masih di mute Bu Titin, sepertinya masih belum terdengar suaranya Bu. Pak, harus share ya? Iya, silakan di-share hasil pengerjaan LK-nya Bu. Saya orally aja, menyampaikan aja ya. Langsung diperlihatkan juga dengan filenya, file yang sudah Ibu kumpulkan. Sebisa saya. Iya, silakan. Tidak apa-apa di-share. Sebentar. Aduh, Bu, mana ya? Sebentar Pak, sebentar. Ini host disable participants sharing. Ini gimana nih? Nggak bisa kok ya? Misalnya Tidak bisa share screen. nggak bisa. Oke, sebentar. Disable host. Oke. Gimana? Kalau begitu saya tinggal ke main room sebentar ya, Bapak Ibu, untuk meminta ini ya, agar untuk partisipan lainnya bisa share screen. Ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu, saya ke main room terlebih dahulu ya. Oke. Mas Radit, mohon izin Mas Radit, monitor. Monitor Bapak. Ya, mohon izin untuk yang partisipan itu diberikan akses untuk bisa share screen ya, Mas Radit, karena belum bisa ini share screen untuk partisipan. Terima kasih. Saya kembali ke kelas. Ya, silakan Pak. Pak Kiki Prasetyo, silakan Pak, langsung ke break room yang PTK. Ternyata masih di sini. Bu Ratna Dewi juga silakan langsung ke break room yang PTK ya. Oke, Bu Ratna Dewi juga ditunggu ya. Dipersilakan Pak. Oke, silakan Bu Titin, sekarang sudah bisa. Silakan Ibu. Coba ya. Oh iya. Oh dibuka dulu. Sorry Pak. Wait. Mana nih? Pindah. Ini. Oke. Would you help me? Bu Yuni, kok nggak keluar ya? Nggak pintar. Sebentar Pak. Ini mau share, aku mau share. Oh ini. Oh udah. Sudah terlihat belum Pak? Sudah terlihat. Silakan dimulai penjelasannya, Bu Titin. Ini yang sebisa saya ya. Ya benar. Silakan. Jadi karena saya melihat mana ya? Ya, karena di sini dimintanya membuat studi kasus,
Maka saya menulisnya karena kaitannya kan rencana saya ingin membuat PTK nanti permasalahan itu karena menulis siswa itu rendah ya, kemampuan menulis siswa rendah gitu dalam bahasa Inggris, sehingga saya menuliskannya ini apa? Di sini saya bacakan deh. Menulis adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Siswa selalu kesulitan dalam menuangkan ide mereka dalam tulisan. Hal ini terlihat dari nilai writing mereka yang kurang berdasarkan aspek dalam penilaian menulis. Tulisan siswa sangat berantakan dan tidak terstruktur dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kosakata yang mereka miliki. Begitupun langkah yang harus mereka lakukan untuk bisa mengembangkan ide. Siswa masih belum mampu membedakan mana kalimat inti dan mana kalimat yang menjadi pendukung. Untuk memulai menulis pun mereka bisa berpikir lama karena sulit mengeluarkan ide yang ada dalam pikiran. Hampir rata-rata siswa kesulitan bila hanya diberi perintah untuk menulis tanpa memberikan tahapan dalam menulis. Mereka harus difasilitasi dengan panduan untuk menulis dengan baik. Hal ini membuat saya sebagai guru berpikir mencari cara untuk menggali ide ataupun meningkatkan perbendaharaan kosakata mereka. Peta pikiran menjadi salah satu solusi yang mungkin akan saya berikan pada siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Halo, Bu Titin. Bu Titin nge-freeze sepertinya ya. Ini nge-lag mulu, Pak. Nge-lag mulu. Oke, Halo? ya bisa di share screen lagi, Bu. Silakan. Hah? Silakan, bisa share screen lagi, Bu. Share. Mana tadi? Oke. Ini. Jadi di sini studi kasus yang saya buat ini adalah pengalaman ketika memberikan tugas menulis pada siswa gitu. Di mana ternyata ketika saya memberi tugas itu tanpa memberi panduan itu hasil tulisannya berantakan gitu. Tidak jadi untuk ada aspek menulis itu tidak tercapai dengan baik gitu. Saya anggap nilainya kurang lah gitu karena secara grammar, kosakata gitu. Jadi menulisnya sedikit banget gitu dan mengembangkan ide itu rata-rata bingung. Jadi saya terpikir bahwa oh berarti saya harus membuat alternatif lain nih gitu. Ada saya baca buku writing itu tentang menulis dengan guidance clustering gitu, bentuk clustering atau mind mapping gitu. Lanjut, Bu, lanjut yang bawahnya. Lanjut Ibu ke bawah, silakan. Itu kan masih ada lagi yang di bawah ya, Bu Titin. Dan beliau keluar ternyata ya. Oke, karena Bu Titin keluar, Bu Tari, ada Bu Tari? Bu Tari, halo Bu Tari? Dan Bu Tari pun sepertinya keluar juga atau bagaimana ya? Halo Bu Tari, monitor Ibu. Halo. Oke, sepertinya sinyalnya Bu Titin kok tiba-tiba jadi ini ya, jadi tidak stabil ya ketika diminta untuk share screen. Karena masih banyak sekali yang belum mengumpulkan untuk yang LK1, saya mohon izin langsung saya jelaskan kembali Bapak Ibu ya, LK untuk hari kedua yang kemarin. Saya share screen. Mohon izin sebentar dulu, saya cari
Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak, sudah. 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 Oke, Bapak Ibu Sudah, yang Pak. Ya. saya hormati dan juga banggakan, jadi ini merupakan LK1 yang harusnya sudah dikumpulkan kemarin ya. Kemarin padahal kita sudah sepakat dikumpulkan sebelum pukul 20.00 ya, Bu Dinar dan ibu-ibu lainnya, Bapak Ibu guru lainnya ya. Jadi di LK1, di LK pertama, di hari kedua kemarin itu ada LK1 menyusun studi kasus ya. Kemudian yang berikutnya ada LK2, di sini kaitannya dengan fenomena studi kasus ya. Kemudian di sini ada LK3, identifikasi masalah. Kemudian yang berikutnya ada LK4, rumusan masalah ya. Jadi ini merupakan LK-LK yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua di hari kedua kemarin. Jadi harapannya bagi yang belum mengumpulkan LK, mudah-mudahan pada hari ini nanti akan menuntaskan LK hari kedua kemarin dan juga LK hari ketiga. Karena hari ketiga ini juga akan ada LK-nya. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk yang LK1 di sini Bapak dan Ibu guru semua diminta untuk menyusun studi kasus ya. Di sini dijelaskan, lakukanlah sebuah pembelajaran dan buatlah case study pembelajaran tersebut. Kemudian jika tidak memungkinkan, kembangkan sebuah case study atau studi kasus berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran yang bermasalah. Ya, jadi di LK1 ini masing-masing Bapak dan Ibu guru diminta untuk membuat atau menyusun studi kasus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi misalnya yang diampu seperti Bu Titin tadi yang diampu adalah bahasa Inggris, kemudian dia membahas tentang keterampilan menulis. Ya, di dalam studi kasus itu nanti silahkan dijelaskan tentang keterampilan menulis itu apa, kemudian selama ini pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris bagi siswa, bagi peserta didik itu jalannya seperti apa, ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang timbul ketika pembelajaran menulis, keterampilan menulis itu apa, ya. Kemudian fakta-fakta sesuai dengan nilai, misalnya nilai siswa, sesuai dengan interaksi siswa ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas itu seperti apa selama ini. Ya, kemudian dari permasalahan-permasalahan yang timbul dari semua permasalahan yang dihadapi oleh para siswa ketika mengikuti pembelajaran keterampilan menulis, maka kita berusaha untuk memberikan atau mencari alternatif solusi yang kiranya nanti akan menyelesaikan permasalahan keterampilan menulis para peserta didik. Misalnya kita ingin memilih alternatif solusi yang kita tawarkan itu dengan misalnya project based learning atau dengan problem based learning. Maka dapat kita tuliskan di akhir studi kasus itu nanti adalah peningkatan keterampilan menulis ya pada siswa SMA ABC ya misalnya dengan penerapan project based learning atau dengan penerapan problem based learning. Salah satu saja dipilih. Ya, itu untuk LK1-nya ya Bapak Ibu, LK1 penyusunan studi kasusnya. Kemudian fenomena studi kasus, tuliskan fenomena yang ada pada studi kasus. Untuk LK2 fenomena studi kasus ini tinggal diambil dari LK pertama saja ya Bapak Ibu. Jadi fenomenanya seperti apa? Ketika belajar keterampilan menulis, misalnya motivasi para peserta didik atau siswa itu rendah, kemudian metode atau model mengajar yang digunakan oleh guru itu masih monoton, ya. Kemudian yang berikutnya nilai para peserta didik atau siswa itu masih rendah dalam keterampilan menulis, tinggal disesuaikan sekali lagi dengan yang ada pada LK1. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang LK ketiga baru kemudian kita identifikasi permasalahannya. Ya, permasalahan pertama tadi misalnya apa Bapak Ibu, keterampilan menulis bahasa Inggris siswa itu rendah.
Yang pertama faktor penyebabnya apa saja misalnya? Yang pertama faktor penyebabnya sulitnya untuk memahami materi yang diberikan misalnya yang menyebabkannya. Kemudian yang kedua faktor penyebabnya itu bisa saja disebabkan misalnya pembelajaran yang diberikan oleh guru itu cenderung monoton. Ya, jadi tidak ada variasi pembelajaran. Ya, kemudian faktor penyebab lainnya misalnya selain pembelajaran yang monoton, kemudian pembelajaran yang terjadi di kelas itu masih pembelajaran yang kaku, yang tidak menyenangkan, sehingga membuat para peserta didik itu bosan, tidak tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, itu contohnya ketika Bapak dan Ibu guru membuat identifikasi masalah, kemudian berisi permasalahan serta faktor penyebabnya. Kemudian baru dirumuskan Bapak Ibu, ya, dirumuskan di LK 4 atau di LK terakhir. Masalahnya tadi yang akan kita bahas kaitannya dengan masih rendahnya keterampilan menulis bahasa Inggris. Ya, faktor penyebabnya itu tadi ada banyak tadi ya, tinggal dimasukkan saja kembali di sini Bapak Ibu ya. Faktor penyebab masalah tersebut itu terjadi. Kemudian alternatif solusi atau alternatif solusi tadi misalnya kita contohkan yang akan kita gunakan itu adalah project based learning atau problem based learning. Maka tinggal kita masukkan di sini solusinya. Kemudian kita rumuskan permasalahan bahwasanya ini ya, bahwasanya permasalahan kaitannya dengan rendahnya keterampilan menulis bahasa Inggris siswa ya. Nanti itu akan diberikan alternatif solusi dengan implementasi problem based learning atau implementasi project based learning. Salah satunya saja. Jadi sederhananya seperti itu ya Bapak dan Ibu guru ketika menyusun LK hari kedua kemarin. Begitu ya Bu Yanti, Bu Dinar, kemudian Bu Anggi Lubis, semua yang belum mengumpulkan pokoknya, semua yang belum mengumpulkan LK hari kedua kemarin. Oke, itu saya kira. Dan Bu Tari yang kita minta tadi tiba-tiba beliau menghilang ya, sudahlah tidak apa-apa ya. Oke, saya kira Bu Titin juga tiba-tiba koneksinya menjadi bermasalah ya ketika memberikan paparan. Iya, Pak. Tidak apa-apa Mohon ya. maaf, Pak. Oke, sudah cukup jelas untuk LK hari kedua, dan untuk LK hari ketiga hari ini insya Allah kita akan membahasnya nanti jam 1 siang setelah sholat Jumat, setelah istirahat siang. Jadi jangan lupa bergabung kembali ya Bu Yanti, Bu Ayu, kemudian Bu Ais serta Bapak Ibu guru yang lainnya. Maaf Pak, untuk yang kemarin itu kita kan terputus jam 12 Pak. Apakah ada kelanjutan lagi atau enggak sih sebenarnya? Kemarin lanjut ya, kemarin ada Bu Titin, ada siapa kemarin? Kemarin kita lanjut. Iya, mohon maaf Pak, kemarin saya kurang tahu tuh, kan jadwalnya cuma sampai jam 13. Nah, di situ karena waktunya udah habis ya kita nggak gabung lagi, mohon maaf Pak. Oke, untuk hari ini jadi ada jadi untuk hari ini kita ada 2 sesi sekali lagi ya Bapak Ibu. Sesi pertama kita sampai jam 11 nanti, kemudian sesi berikutnya nanti pada pukul 13 atau jam 1 siang sampai dengan jam 2. Begitu ya. Jam 1 siang fokus kita nanti adalah membahas tentang lembar kerja hari ketiga. Ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang belum mengumpulkan LK hari kedua kemarin, jadi tanggungannya ada 2 berarti ya. Oke, untuk LK hari kedua dan juga LK hari ketiga, LK hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan. Maaf, mau tanya kaitan dengan LK tadi. Saya pahamnya kemarin LK 1, makanya saya mengerjakannya baru 1 itu aja studi kasusnya. Atau memang harus ke 4-4-nya? Atau sampai gimana? Oke, harus semuanya Ibu, karena itu kan satu kesatuan di dalam. Itu, makanya saya bilang, ini apa 1, 2, 3 gitu. Berarti itu memang harus selesai sampai Iya, harus selesai sampai dengan LK 4-nya. Karena LK hari kedua itu terdiri dari 4 tagihan ya, LK 1 sampai dengan LK 4. Jadi nanti tolong diperbaiki ya. Oh iya. Jadi artinya belum juga saya. Boleh usul nggak Pak Sofian? Silakan Ibu Yanti, gimana Bu? Berdasarkan pengalaman latihan yang dulu-dulu itu kan diberi waktu sampai jam 12 malam tuh. Nah itu apakah boleh nih untuk pelatihan hari ini kan kayak sepertinya tuh banyak tugasnya nih. Boleh nggak sampai jam 12 malam Pak? Oke, kemarin sudah saya berikan waktu sampai pukul 20.00, masih banyak yang belum mengumpulkan, ya sudahlah. Berarti sampai jam 12 malam ya hari ini silakan. Tapi harus berjanji dulu Bapak dan Ibu guru, harus sudah lengkap ya untuk LK hari kedua kemarin dan LK hari ini. Jangan sampai belum dikerjakan ya.
Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Iya, iya Pak Sofyan, mohon maaf Silakan, karena Bu, ya. mungkin di sini terjadi miskomunikasi ya Pak Sofyan. Kemarin mungkin banyak yang nggak gabung di sesi yang kedua, jadi kita miskomunikasi dengan tugas atau LK yang diberikan oleh Bapak gitu. Jadi mohon maaf kalau mungkin dari kami banyak yang belum mengerjakan tugasnya. Itu Pak. Jadi bukannya nggak mengerjain sebenarnya, tapi lebih ke miskomunikasi aja. Itu aja Pak Sofyan. Oke. Kalau sudah sering mengikuti pelatihan, apalagi Iya. Bu Diah, ya harusnya sadar di tiap harinya itu ada Pasti ada LK. LK-nya. Iya, karena Kemudian saya nyari di kemarin, drive nggak ya, ada. Saya pikir di drive nggak ada gitu ya. langsung di dalam Mm-mm. LMS-nya, langsung di kelas LMS-nya. Kemudian di Oh ya, video yang kemarin pertama saya share ke Bapak Ibu guru semua juga saya sudah jelaskan untuk tiap harinya ada LK-nya. iya oke. Begitu ya. Terima kasih Pak Sofyan. Kecuali kalau belum ditonton oleh Bu Diah. Oh, Ya, gitu udah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain Maaf, ada Pak yang Sofyan. Bapak, mohon maaf, boleh bertanya? Bu Dinar terlebih dahulu, setelah itu baru Iya. Bu Ayu. Dan Bu Enggak, Dinar, silakan. ini kan link Zoom-nya kan berubah ya. Di grup tadi juga ada yang nanya itu link untuk Zoom yang gabung di sini di mana, karena tadi juga saya sempat gabungnya di link Zoom yang pertama ya, yang utama ya, yang room 1 ya. Mohon di-share aja Pak itu di grup hari tadi ada saya baca di chat grup ada yang belum gabung di sini karena ternyata dia gabung di room yang 1. Mungkin kalau bisa di-share aja alamat Zoom yang ini. Oke, untuk ini Bu Dinar, silakan tetap bergabung di link Zoom yang ada, walaupun nanti di main room nanti langsung saya akan masukkan ke ini, ke breakout room kita, tidak apa-apa. Diminta bergabung saja ke link Zoom yang sudah di-share. Begitu ya Bu Dinar? Oke Bu? Karena untuk sekarang yang ada di main room itu cuman yang ada dari... Ada 5 orang ya katanya. Ada 2 orang saja. Ada dari ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, dan ada Bu Novita Sari. Bu Novita Sari itu kelas kita bukan Bapak Ibu? Kalau iya saya langsung masukkan. Data tadi ada yang nanya di grup, kata saya belum dikasih linknya kali ya Pak. Oke, ya silakan tetap diminta bergabung di link yang sudah dari awal saja ya, Bu Dinar. Kalau nanti sudah ada di main room akan langsung saya masukkan. Itu ya, Bu Dinar. Kemudian silakan Bu Ayu, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan Bu Ayu. Bapak, saya mau bertanya, untuk yang tadi kan itu metodenya itu kita boleh mencari yang lain apa yang Bapak sebutkan tadi aja gitu. Oke. Terima kasih. Itu saja Bu Ayu pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu Sukmawati untuk metode, untuk model, untuk strategi, untuk media, untuk approach atau teknik apapun namanya itu sesuai dengan ya apa yang ingin digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi tadi saya hanya memberikan contoh, misalnya ingin menggunakan problem based learning, silakan. Ingin menggunakan project based learning, silakan. Kemudian misalnya dengan menggunakan media yang di dalamnya ada virtual reality-nya, silakan. Bebas. Ya. Oke, jadi sekali lagi masalahnya yang menentukan adalah Bapak dan Ibu guru semua, kemudian solusinya juga yang menentukan adalah Bapak dan Ibu guru semua juga. Begitu ya Bu Ayu. Silakan ada lagi yang lain Bapak Ibu sebelum kita mulai untuk membahas tentang bab 2, karena bab 1 kemarin asumsinya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Bab 1 kemarin itu inti dari pembahasan kita di hari kedua. Silakan ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Oke, sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum memberikan feedback, segera memberikan feedback di pertemuan hari kedua kita kemarin. Ya, begitu ya, Bapak Ibu semua. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan mulai masuk ke materi tentang bab 2 proposal penelitian tindakan kelas. Sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Halo Bapak Ibu? Sementara sudah dulu.
Oke, Sudah. sementara sudah Oke, dulu. sambil jalan dulu ya. Oke, sambil jalan. Baiklah kalau begitu, dan mudah-mudahan sekali lagi ini kita diskusi Bapak dan Ibu guru ketika misalnya saya menjelaskan itu ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, silakan langsung raise hand saja secara virtual, kemudian nanti langsung akan kita bahas. Begitu ya Bapak Ibu ya, kita diskusi saja. Oke. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih banyak. Sudah. Oke, ini merupakan materi yang kedua yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu guru ketika menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Ya, di pertemuan hari kedua kemarin secara detail kita sudah membahas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan PTK, prosedur PTK seperti apa, ciri-ciri PTK seperti apa, karakteristik, kemudian tahapan pelaksanaan PTK seperti apa, kemudian bab 1 dalam proposal PTK juga saya kira kemarin sudah dengan tuntas kita bahas ya, sehingga sebenarnya LK di hari kedua kemarin itu intisarinya ketika Bapak dan Ibu guru semua mengerjakan itu merupakan bab 1 ya, proposal penelitian tindakan kelas. Itu LK hari kedua kemarin. Sementara untuk LK hari ini adalah tentang bagaimana Bapak dan Ibu guru semua membuat bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebagaimana yang sebagaimana yang telah dipahami, kemudian sebagaimana yang telah diketahui oleh Bapak dan Ibu guru semua, ketika akan melakukan penelitian bab 2 ya, atau chapter 2 dalam jenis penelitian apapun itu selalu berisi tentang review of related literature. Ya, selalu berisi ya tentang kajian teori atau kajian pustaka yang nantinya akan kita gunakan untuk mensupport atau untuk mendukung proses penelitian kita nanti. Ya, jadi di dalam bab 2 proposal PTK itu terdiri dari kumpulan teori-teori. Ya, kumpulan teori-teori yang nantinya akan kita gunakan untuk mendukung ya terlaksananya kegiatan penelitian kita di kelas masing-masing ya ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bapak Ibu, sederhananya untuk bab 2. Kemudian di dalam bab 2, di dalam kajian teori, di dalam proposal, itu ada apa saja Bapak Ibu yang harus dimasukkan. Jadi ada beberapa hal yang harus dimasukkan oleh Bapak dan Ibu guru ketika Bapak dan Ibu guru membuat bab 2 kajian teori di dalam proposal PTK. Yang pertama tentunya adalah definisi dari variabel penelitian. Ya, definisi dari variabel penelitian ini kan tentunya terdiri dari 2 variabel Bapak Ibu. Ya, kita buat sederhana saja, variabel di dalam penelitian tindakan kelas kita bagi menjadi ada variabel permasalahan yang ingin kita selesaikan, kemudian variabel solusi atau variabel tindakan. Sekali lagi, variabel dalam penelitian tindakan kelas itu terbagi menjadi 2, ya. Variabel permasalahan itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah variabel alternatif solusi atau variabel solusi atau variabel tindakan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru harus memberikan ya definisi dari masing-masing variabel tersebut. Ya, misalnya variabel permasalahannya itu apa? Variabel solusinya itu apa? Ya. Kemudian apa hal kedua yang harus ada di dalam kajian teori di dalam bab 2 proposal penelitian tindakan kelas? Yang kedua di sini adalah penelitian yang relevan. Oke, apa yang dimaksudkan dengan penelitian yang relevan, Bapak Ibu? Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya telah dilakukan
ya, yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Cukup jelas Bapak Ibu penelitian yang relevan atau perlu saya ulangi? Oke, sekali lagi yang dinamakan penelitian-penelitian yang relevan dalam bab 2 kajian teori proposal penelitian tindakan kelas adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai, ya, yang punya hubungan, ya, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, itu yang dimaksudkan dengan penelitian-penelitian relevan, penelitian yang telah dilakukan. Oke, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga yang harus ada di dalam kajian teori itu adalah hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini merupakan kesimpulan sementara kita, ya, bahwasanya dengan implementasi alternatif solusi, maka permasalahan kita nanti itu akan teratasi. Ya, oke, sekali lagi yang dinamakan dengan hipotesis tindakan di sini adalah kesimpulan awal kita, kesimpulan sementara kita bahwasanya dengan implementasi alternatif solusi yang kita berikan, maka permasalahan yang kita hadapi itu akan terselesaikan. Ya, akan tuntas dengan solusi tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan hipotesis tindakan. Ya. Kemudian berikutnya untuk penjelasan detailnya setelah ini Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini tentunya daftar rujukan. Buku-buku bisa dari buku, kemudian bisa dari artikel, jurnal, dari website, ya. Kemudian dari sumber-sumber ilmiah lainnya. Ini untuk daftar pustaka, ya. Jadi kumpulan rujukan yang kita jadikan nantinya sebagai pendukung proses penelitian yang kita lakukan. Ini untuk daftar pustaka. Kemudian juga ada kutipan ilmiah yang harus diperhatikan di bab 2 kajian teori. Kutipan ilmiah ini maksudnya seperti apa, Bapak dan Ibu guru? Kutipan ilmiah ini berupa ragam pendapat para ahli, ya, ragam pendapat para penulis buku, ya, ragam pendapat para pakar yang bisa kita dapatkan, ya, dari buku bisa, kemudian dari artikel bisa, dari jurnal bisa, kemudian dari website bisa, ya, kemudian dari langsung hasil interview itu juga bisa kita masukkan ke dalam kutipan ilmiah dari interview pakar tentunya, ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang harus ada dalam bab 2 proposal penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi sekali lagi ada definisi dari masing-masing variabel penelitian, hanya 2 saja diingat, harus diingat, ya, hanya 2, variabel masalah 1, variabel solusi 1, atau variabel tindakan. Jadi 2 saja. Kemudian penelitian-penelitian yang relevan itu penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya yang punya kesesuaian dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian sekali lagi hipotesis tindakan, kesimpulan sementara kita dengan implementasi solusi, maka permasalahan kita nanti akan selesai, akan tuntas. Daftar pustaka, rujukan-rujukan yang kita gunakan ketika membuat proposal penelitian tindakan kelas. Kutipan ilmiah ini berupa ragam opini, pendapat, statement dari para pakar bisa, kemudian dari buku bisa, dari artikel bisa, dari jurnal bisa, ya, dari ragam sumber-sumber ilmiah lain. Cukup jelas Bapak Ibu untuk slide yang ini di dalam kajian teori? Atau terlalu cepat? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke penjabarannya, ya, penjabaran dari apa saja yang harus ada di dalam kajian teorinya. Oke, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu untuk penjabaran detailnya, ya, variabel penelitian, ya, sekali lagi dalam penelitian tindakan kelas itu terdiri dari variabel permasalahan yang kita angkat, kemudian juga variabel tindakan. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh Bapak dan Ibu guru semua, ya, memberikan contoh
ya. Misalnya variabel permasalahan ya. Variabel permasalahannya apa Bapak Ibu? Variabel permasalahan itu tadi adalah KM. KM ini adalah keterampilan menulis ya Bapak Ibu. Oke. Tidak akan saya tulis lengkap ya. Jadi KM tadi contohnya adalah keterampilan menulis. Kemudian untuk tindakannya, alternatif solusi yang akan kita berikan, tadi saya sudah memberikan contohnya adalah misalnya dengan PJBL, dengan Project Based Learning. Ya, jadi variabel permasalahannya itu adalah keterampilan menulis, kemudian variabel tindakannya adalah dengan penerapan Project Based Learning misalnya. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas untuk variabelnya ya, beserta contohnya sudah ya. Oke, berikutnya setelah penentuan variabel permasalahan, kemudian juga ada variabel tindakan ya, variabel tindakan. Oke, berikutnya di sini langsung kita lihat definisi dari masing-masing variabel penelitian. Di sini ya, di sini diberikan contoh meningkatkan kemampuan menulis dengan metode tematik ya pada siswa kelas 3 SMA Pelita Nusantara. Ya, di sini bisa dilihat mana yang termasuk ke dalam ini Bapak Ibu, mana yang termasuk variabel permasalahan Bapak Ibu, bisa disebutkan? Halo Bapak Ibu? Variabel Kemampuan menulis. Oke, variabel Kemampuan menulis. permasalahannya kemampuan menulis. Kemudian untuk yang variabel solusinya, variabel tindakannya apa? Metode tematik ya. Jadi ini contoh judul lengkap dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMA Pelita Nusantara di kelas 3. Ya. Jadi judul PTK-nya singkat, padat, dan jelas ya. Variabel permasalahannya jelas, kemudian variabel solusinya jelas, kemudian setting atau tempat melakukan penelitian tindakan kelasnya juga sudah disebutkan di siswa kelas 3 SMA Pelita Nusantara. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke, untuk definisi variabel penelitiannya. Berikutnya setelah definisi variabel ini, di sini dijelaskan teori-teori dari variabel-variabel kajian penelitian yang akan dilakukan. Ya, jadi setelah kita tadi sudah menentukan ada variabel permasalahan, kemudian ada variabel solusi, maka langkah berikutnya masing-masing Bapak dan Ibu guru harus mencari tentang ini ya, mencari teori-teori tentang apa tadi? Keterampilan menulis ya, teori-teori tentang apa lagi? Tentang PJBL ya. Ya kalau misalnya yang contoh yang di PowerPoint ya, atau PJBL atau metode tematik ya, metode tematik MT. Gitu ya Bapak Ibu ya. Teori-teorinya tentang kemampuan menulis itu apa? Nanti dibuat listnya, kemudian dijabarkan ya, teori-teorinya seperti apa. Begitu juga dengan metode tematik. Dijelaskan ya, dijelaskan semua detail tentang metode tematik itu seperti apa. Dimulai dengan definisi metode tematik itu apa, kemudian cara implementasinya seperti apa, kemudian keunggulan metode tematik ketika diterapkan dalam proses pembelajaran seperti apa. Ya. Ini merupakan teori-teori yang harus dibuat pada bab 2 proposal penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya, teori-teori dari variabel-variabel ini adalah variabel masalah dan variabel solusi. Ya, kajian penelitian yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya di sini, oke. Tadi kan kita sudah bagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja dengan contoh yang ada di dalam ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini variabelnya adalah kemampuan apa Bapak Ibu? Kemampuan menulis ya. Ini merupakan variabel apa sekali lagi? Variabel apa? Masalah. Oke, ini merupakan variabel permasalahan. Kemudian yang berikutnya di sini ada metode tematik. Metode tematik ini merupakan variabel solusi. Ya, solusi yang akan diimplementasikan. Sementara ini kaitannya dengan karakteristik anak SMA atau siswa SMA.
Ya, ini berarti masuk ke dalam variabel yang mana mereka ini? Teori apa nanti ini masuknya? Untuk karakteristik anak SMA ini kita akan bahas pada apa, Bapak Ibu? Tentang apa? Karakteristik anak SMA ketika mereka mempelajari tentang kemampuan menulis, ya, menulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Prancis, ada bahasa Jerman dan lain sebagainya, ya. Jadi selain kita menjelaskan, ya, selain kita menjelaskan tentang kemampuan menulis, ya, kemampuan metode, ya, kaitannya dengan metode tematik, kita juga harus menjelaskan di dalam bab 2 proposal PTK kita tentang karakteristik peserta didik sekolah menengah atas atau siswa SMA. Begitu ya Bapak Ibu untuk teori-teori yang harus nanti dimasukkan di dalam bab 2. Kemudian di sini di dalam kajian teorinya juga kita masukkan tentang menulis itu apa, ya. Jadi menulis itu dimulai dengan hal yang paling detail Bapak dan Ibu guru semua, ya. Kita membahas tentang menulis. Yang kita bahas itu yang pertama tentunya apa yang dimaksud dengan keterampilan atau kemampuan menulis, ya. Apa itu keterampilan menulis, apa itu kemampuan menulis seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu kita masukkan jenis-jenis menulis itu apa saja Kak. Ya. Setelah itu selain jenis-jenis kita juga perlu untuk menjelaskan ketika membahas tentang menulis adalah tentang pembelajaran menulis, ya. Pembelajaran menulis itu seperti apa? Silakan nanti dijelaskan, ya. Pembelajaran menulis itu seperti apa? Khusus settingnya di sekolah menengah atas, ya. Pembelajaran menulis untuk yang SMA. Ya, begitu juga untuk metode tematik Bapak Ibu. Metode tematik itu apa detailnya, kemudian cara implementasi metode tematik itu seperti apa, kelebihan metode tematik itu apa, kemudian kekurangannya seperti apa, itu dijabarkan semua di dalam kajian teori bab 2 proposal penelitian tindakan kelas, ya. Begitu juga untuk yang karakteristik siswa SMA. Jadi silakan nanti untuk karakteristik siswa SMA itu disebutkan saja mulai dari apa, ya. Proses pembelajarannya berlangsung seperti apa, ya. Kemudian ketika interaksi yang terjadi ketika pembelajaran menulis untuk siswa SMA itu terjadi seperti apa, dijelaskan semuanya, ya. Begitu Bapak dan Ibu guru untuk kajian teori sesuai dengan variabel-variabel yang tadi, ya. Kemudian yang berikutnya di sini dijelaskan ketika Bapak dan Ibu guru, ya, ketika Bapak dan Ibu guru menjelaskan kaitannya dengan pengertian, ya, kaitannya dengan pengertian, baik itu pengertian kemampuan menulis, metode tematik, kemudian karakteristik peserta didik untuk sekolah menengah atas, maka dapat menggunakan beberapa pendapat dari pakar sebagai rujukan. Ya, jadi misalnya ketika menjelaskan tentang pengertian dari kemampuan menulis, mengambil pendapat dari pakar A, disebutkan pendapatnya pakar A. Kemudian mengambil juga dari pakar B, ya, silakan disebutkan pendapat dari pakar B. Kemudian setelah itu dari dua pendapat tadi dari pakar A dan pakar B, Bapak dan Ibu guru kemudian berusaha untuk membuat pengertian sesuai dengan apa yang Ibu pahami intisari dari kedua pendapat para pakar tersebut, ya, sehingga pengertian yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru itu sudah sesuai dengan rujukan dari dua pakar pertama yang disebutkan. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian di sini dijelaskan juga di akhir perlu mengungkapkan sebuah definisi menurut peneliti sebagai pengertian operasional yang digunakan dalam penelitian. Ya, ini yang saya maksudkan tadi, ya. Jadi sudah ada beberapa tadi pendapat dari para pakar. Bapak Ibu bisa di-mute, minta tolong terlebih dahulu biar saya menjelaskannya dengan jelas, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak, ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Jadi untuk yang kedua sekali lagi masing-masing Bapak dan Ibu guru diminta untuk mengungkapkan definisi atau pengertian,
ya menurut perspektif, menurut pandangan Bapak dan Ibu guru yang rujukannya tentunya kepada pendapat para pakar. Ya. Oke, berikutnya di dalam kajian teori yang berikutnya setelah tadi ada definisi, kemudian penjabaran tentang variabel masalah dan variabel solusi, hal berikutnya yang ada di dalam bab 2 adalah penelitian yang relevan. Di sini dijelaskan Bapak dan Ibu guru diminta untuk mencari contoh-contoh penelitian yang sama dengan judul PTK yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi kalau misalnya tentang kemampuan menulis, maka silahkan Bapak dan Ibu guru nanti akan mencari contoh-contoh PTK sebelumnya yang telah dilakukan yang ada kaitannya dengan kemampuan menulis. Ya, jadi bukan hanya kemampuan menulis saja. Bapak dan Ibu guru juga bisa mencari ragam jenis-jenis penelitian yang telah dilakukan kaitannya dengan metode tematik. Ya, jadi disesuaikan. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu guru juga bisa mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus tentang peserta didik untuk sekolah menengah atas. Ya, jadi masing-masing itu ada ada penelitian relevannya. Ya, kesesuaiannya dengan yang tadi kemampuan menulis, kemudian kesesuaiannya dengan metode tematik yang digunakan, kemudian juga kesesuaiannya dengan karakteristik para peserta didik untuk sekolah menengah atas atau untuk tingkat SMA. Itu yang harus diperhatikan yang pertama kaitannya dengan penelitian yang relevan, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya di sini adalah memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi silakan dari hasil penelitian yang dilakukan terdahulu misalnya oleh siapa, ya oleh guru-guru hebat sebelumnya, hasil penelitiannya itu seperti apa, kemudian itu yang dituangkan kembali ya di dalam penelitian relevan yang dibuat pada bab 2 PTK Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru akan memiliki standing point. Oke, perbedaan yang mendasar dari PTK yang telah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Kemudian berikutnya di sini dijelaskan setelah Bapak dan Ibu guru mendapatkan beberapa penelitian relevan terdahulu yang telah dilakukan, maka hasil penelitian tersebut itu dituliskan. Ya, dituliskan. Jadi misalnya Bu Dinar Inayah sebelumnya sudah melakukan PTK, sudah melakukan PTK. Kemudian hasil penelitian PTK-nya itu silahkan dituliskan kembali. Ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, ini untuk penelitian yang relevan, Bapak Ibu. Cukup jelas untuk penelitian yang relevan? Oke, jelas. Oke. Baik. Kita langsung ke hipotesis tindakan. Ini tadi secara sederhana sudah saya jelaskan. Untuk yang hipotesis itu it is a temporary answer for the research that we are going to do. Ya, jadi ini pernyataan hipotesis yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Di sini dicontohkan penggunaan metode tematik ya untuk meningkatkan ya kemampuan menulis atau kemampuan menulis para peserta didik akan meningkat dengan penggunaan metode tematik. Ya, itu merupakan contoh hipotesis tindakan, ya, kesimpulan sementara kita bahwasanya dengan implementasi metode tematik nantinya kemampuan menulis para peserta didik itu akan meningkat. Ya, ini yang dinamakan dengan hipotesis sekali Bapak dan Ibu guru semua. Ya, ini contoh dari hipotesis yang masing-masing nanti harus juga dibuat oleh Bapak dan Ibu guru ketika membuat bab 2. Ya, jadi kalau misalnya di sini yang kita gunakan adalah PJBL, kemudian permasalahannya tentang kemampuan berbicara, ya, maka kita tinggal masukkan ya. Dengan implementasi project based learning, maka kemampuan berbicara para siswa itu nanti akan meningkat. Itu yang dinamakan dengan hipotesis tindakan. Untuk yang ini sudah cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke. Berikutnya, untuk yang berikutnya daftar pustaka, ini pedomannya Bapak dan Ibu guru ketika nanti membuat daftar pustaka,
karena masing-masing tentunya setelah membuat bab 1, bab 2, dan bab 3 akan ada daftar pustaka, list sumber-sumber rujukan kita, list dari sumber buku-buku yang kita gunakan dalam membuat penelitian tindakan kelas. Ya, ini yang dimaksudkan dengan daftar pustaka Bapak Ibu Guru. Di poin pertama ini disusun berdasarkan abjadnya. Kemudian di sini jaraknya ditentukan 2 spasi, kemudian nama penulis itu ditulis terbalik ya, kemudian tahun terbitnya, kemudian ada judul bukunya apa, kemudian ada tempat terbit dan nama penerbitnya. Ya, ini merupakan pedoman ketika nanti Bapak dan Ibu guru semua membuat daftar pustaka di dalam proposal penelitian tindakan kelas. Oke, Bapak dan Ibu guru. Kenapa Ibu? Kenapa? Untuk hurufnya di sini nggak disebutkan apa gitu. Oke, untuk hurufnya saya kira silakan yang standar saja Times New Roman yang 12, saya kira tidak apa-apa, atau bisa menggunakan Arial juga yang fontnya 12 juga tidak apa-apa ya. Substansinya pokoknya disusun sudah sesuai dengan abjad ya, kemudian spasinya sudah ada, kemudian sistematika penulisannya dengan ini ya. Oke, karena nanti akan ada template proposal penelitian tindakan kelas. Itu yang nanti silahkan ditiru saja Bapak Ibu guru, tinggal disesuaikan dengan template-nya seperti apa. Oke, sebagai luarannya nanti. Begitu ya Bu Yanti? Oke, ini sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke. Berikutnya untuk kutipan ilmiah ya. Untuk kutipan ilmiah Bapak dan Ibu guru di sini teknik mengutip kutipan ilmiah di sini yang pertama tulis nama pengarang, kemudian tahun terbit, kemudian pengertian. Ya, ini cara pertama. Kemudian cara keduanya ada pengertiannya dulu, bisa ditulis. Kemudian baru nama pengarang dan tahun terbit, tidak apa-apa. Kemudian bisa juga dengan yang ketiga, ya pendapat pakar yang diambil dari buku orang lain, itu tidak apa-apa. Atau berdasarkan hasil wawancara juga tidak apa-apa. Ini cara kita untuk mengutip atau membuat kutipan ilmiah. Begitu ya Bu Yanti? Cukup jelas Bapak Ibu guru semua? Oke. Ini untuk teknik pengutipan ilmiah. Cara kita mengutip dari pendapat para pakar, dari apa yang kita dapatkan di buku, di artikel, dan lain sebagainya. Oke, ini agak tertutup sedikit. Ini yang pertama Bapak Ibu guru. Contohnya, bisa dilihat Bapak Ibu contohnya. Jadi ini contoh yang pertama tadi, misalnya menurut Mangkunegara, kemudian langsung dimasukkan tahunnya, mengatakan bahwa metode adalah, ya silakan nanti dilanjutkan sesuai dengan yang ada di dalam buku. Sesuai dengan yang ada di dalam buku ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya contoh ketika misalnya membuat kutipan dengan membuat pengertian terlebih dahulu baru nama pengarang dan tahun terbit. Jadi membuatnya seperti ini, metode adalah ya bla 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 bla, kemudian di dalamnya ada Mangkunegara, kemudian ada tahun ya. Kemudian kalau kita membuat kutipan menurut pendapat pakar yang diambil dari buku orang lain, di sini bisa dilihat menurut Mangkunegara dalam Setiawan ya, kemudian di sini ada tahunnya, mengatakan bahwa metode adalah bla 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 bla. Seperti itu ya Bapak Ibu, cukup jelas ya. Jadi 3 contoh cara kita membuat kutipan ilmiah atau mengutip ketika pembuatan karya ilmiah. Ya, mulai dari yang ketiga itu Pak, Setiawan itu maksudnya apa dalam Setiawan? Oke, dalam Setiawan ini maksudnya dijelaskan di dalam bukunya atau di tulisannya atau di karyanya Pak Setiawan. Ya, dia mengutip dari Mangkunegara. Jelas, Ibu? Ya, Setiawan ini adalah pembuat PTK-nya atau siapa? Setiawan ini yang membuat penelitiannya di tahun 2011 atau membuat bukunya misalnya di tahun 2011, membuat artikelnya di tahun 2011. Sementara aslinya Mangkunegara di sini kan di tahun 1999. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ini sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk cara pengutipannya. Oke. Yang berikutnya mengutip dalam teks. Oke, mengutip dalam teks di sini diberikan contohnya Bapak Ibu. Jadi ada nama pengarang, kemudian namanya tersebut itu dibalik dan nomor halamannya. Ya, jadi menurut Hamalik di sini ya, menurut Hamalik Omar ya, belajar bla 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 di halaman 27 di dalam bukunya atau di dalam artikelnya.
Ya. Kemudian contoh yang keduanya, nama pengarang dalam tanda kurung, ya, jika tidak disebutkan dalam kalimat kutipan. Ya, di sini dijelaskan belajar adalah, ya, sampai selesai tentunya kalimatnya, kemudian baru Hamalik, kemudian Omar. Begitu ya Bapak Ibu, yang sama baik untuk cara pertama maupun yang kedua, dua-duanya masing-masing namanya pasti dibalik, ya. Jadi namanya sama-sama, yang awalnya tadi nama aslinya kan Umar Hamalik, kemudian ketika ditulis di dalam kutipan langsung menjadi Hamalik Umar. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas untuk mengutip dalam teksnya. Oke, kemudian yang berikutnya nama pengarang untuk dua ini ya. Nama pengarang untuk dua orang ya. Nama pengarang untuk dua orang ini Bapak Ibu. Nama pengarang untuk dua orang di sini sederhananya hanya ditulis seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nama pengarangnya di sini ada Allen and Bennett, menyatakan bahwa belajar adalah bla 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 bla. Ya, jadi hanya ditambahkan dan saja. Ya. Kemudian nama pengarang lebih dari tiga orang ditulis nama terakhir pengarang pertama dan diikuti dengan etol atau dan kawan-kawan. Ya. Kemudian mengutip dalam teks untuk lebih dari tiga orang. Ya. Kemudian nama pengarang yang diambil itu adalah nama pengarang ini, nama terakhir dari pengarang pertama, kemudian diikuti dengan ada etol atau ada dan kawan-kawan. Seperti contohnya di sini adalah menurut Hamalik dan kawan-kawan belajar adalah bla bla bla. Jadi ini merupakan penulisan, ya, penulisan untuk pengarang lebih dari 3 orang. Oke, kemudian untuk yang dari koran, Bapak dan Ibu guru semua, kalau dari koran maka kita membuat seperti ini. Jadi ada nama pengarangnya, kemudian ada judul artikel, kemudian ada judul koran, hari, bulan, tahun, dan edisi jika ada, dan penerbitnya. Ya, jadi ini caranya kalau kita mengambil dari koran. Contohnya di sini dari Bagus Yadi 2011, kemudian cara internet gratis, harian Malang Media Pustaka. Ya, penerbitannya ini kapan? 5 Januari tahun 2011. Ini contoh mengutip untuk yang di dalam korannya. Kemudian yang berikutnya dari jurnal, Bapak Ibu. Kalau untuk yang dari jurnal, kita mulai dengan nama pengarang, kemudian ada judul artikel, kemudian ada judul jurnal dan volumenya. Ya, nomor, tahun, halaman, ya, sampai medium penerbitannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, Junaidi, Didi, Anton Agustiawan, ya. Kemudian tahunnya 2016, judulnya Sikap Konsumen Terhadap Produk Benlinga Agribisnis, ya. Kemudian ada daya saing 18119. Nah, jadi ini contohnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari judulnya, dari nama jurnal, kemudian sampai dengan halamannya. Oke, berikutnya untuk dari internet Bapak Ibu di sini nama artikel, kemudian ada judul majalah webnya apa, nama penerbitnya, kemudian bulan, tahun penerbitan, tanggal diaksesnya kapan, ya, dan manfaat internet terhadap bisnis dan pemerintahan. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu guru untuk cara penulisan dari internetnya. Kemudian kalau yang dari e-book ini Stephenson Lewis ini dari Treasure Island, kemudian ada McHenry, Full Digital Press 2005. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada judul bukunya, ada edisinya, ada tempat terbit, penerbit, tahun terbit, nama database-nya, kemudian tanggal diaksesnya. Ini untuk yang kalau dari e-book, dan itu merupakan slide terakhir pada bab 2 kajian teori atau kajian pustaka yang harus dibuat dalam proposal penelitian tindakan kelas. Cukup jelas Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke. Untuk dokumentasi ditaruhnya di mana, Pak? Oke, untuk dokumentasinya, dokumentasi itu ketika Bapak dan Ibu guru sudah tuntas menyelesaikan penelitian tindakan kelas. Itu biasanya di lampiran kan, dokumentasi hasil observasi, dokumentasi hasil wawancara, ya, dokumentasi hasil hasil kerja atau hasil lembar kerja para peserta didik, itu dimasukkan nanti di dalam lampiran ketika PTK-nya sudah selesai, sudah rampung dikerjakan.
Begitu ya Bu Yanti. Oke Bu? Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu, sudah tidak ada ya? Pak Sofyan, untuk Iya, materi PTK ini kan sangat membantu bagi kami untuk membuat suatu saat bisa membuat PTK sesungguhnya ya. Iya, Boleh nggak benar. Pak, materi yang Bapak sampaikan ini nanti dikirim untuk kami supaya kita punya panduan atau acuan dalam membuat PTK supaya kita nggak salah Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Yanti. Jawabannya semua materi yang saya paparkan dari awal pertemuan sampai sekarang itu sudah ada di dalam LMS, Ibu. Jadi tinggal di-download saja di dalam LMS. Begitu ya Bu Yanti. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, sudah cukup jelas ya saya kira. Dan kalau sudah cukup jelas, saya kira kita akhiri saja untuk sesi yang pertama Bapak Ibu. Ya. Dan nanti dan nanti kita akan lanjut lagi, di sesi yang sesi yang kedua jam 1 sampai jam 2 ya. Jam 1 sampai jam 2 jangan menghilang ya, Bu Ayu Sukmawati, Bu Diah Permatasari, Bu Dinar, Bu Tuti Sunarti, Bu Yanti, Bu Beltri Sinuhaji, kemudian Bu Noviani yang dari awal. Bu Noviani ini dari jam 9 sampai sekarang mau jam 11 masih belum kelihatan orangnya. Bu Wiwi juga sepertinya sedang sibuk, kemudian ada Bu Unik Susilowati. Itu saja Bapak dan Ibu guru semua, sampai jumpa di sesi kedua nanti ya. Pak, kita bisa lab dulu ya Pak ya? Ya, lab dulu saja silakan. Nanti Nanti kita gabung jam 1. Ya, terima Ya, kasih Bapak Ibu. Mohon Mas izin Sofyan. ya. Ketemu jam 1 Pak Yuk, Sofyan. sama-sama. Selamat